Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, perkenalkan, nama saya Baiki Aliman dari Prodi IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Nah, jadi di sini saya akan ngobrol santai mengenai sejarah Al-Quran, nuzulul Quran, kemudian jam'ul Quran, sejarah mengenai turunnya Al-Quran, kemudian sampai menjadi mushaf yang sekarang ini seperti ini. Nah, jadi mushaf kita sekarang ini dulunya itu tidak seperti ini. Jadi turun itu tidak langsung utuh seperti ini, tidak, melainkan melalui beberapa periode dan tahap-tahapan. Ya, jadi periode dalam penurunan Al-Quran itu dibagi menjadi dua, yaitu gampangannya itu adalah periode langit dan periode bumi. Nah, Al-Quran itu adalah kalamullah, kata-katanya Allah. Nah, Allah itu kemudian menurunkan ke Lauhul Mahfud, dari Allah ke Lauhul Mahfud. Nah, kemudian Allah turunkan lagi dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Nah, di mana di Baitul Izzah ini nanti itu Jibril berperan di sini. Nah, apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu adalah langit bumi. Jadi belum menyentuh permukaan, masih di langit bumi. Nah, jadi di mana nanti di Baitul Izzah ini itu diturunkannya Al-Quran itu secara utuh. Jadi ketika Allah menurunkan ke Lauhul Mahfud, itu sudah dalam keadaan Al-Quran yang ya udah Al-Quran sempurna 1 juz 1 sampai 30. Nah, kemudian dari Lauhul Mahfud ini juga sempurna turunnya. Dari juz 1 sampai 30 urut. Ya sudah, ke Baitul Izzah ini sudah bentuk Al-Quran yang sempurna utuh. Nah, kemudian dari Baitul Izzah oleh Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, diturunkan kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur, tidak langsung utuh, tidak langsung blek semuanya, tidak. Nah, surat yang pertama kali turun itu adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 1 sampai 5 nanti. Nah, itu Al-Quran yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau yang tadi dari Allah ke Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah itu secara utuh, tidak berangsur-angsur. Itu perbedaannya. Jadi periode pertama itu dari Allah sampai Baitul Izzah. Nah, kemudian periode kedua itu mulainya di Rasulullah, ketika sudah diturunkan ke Rasulullah, kemudian para sahabat, tabi'in, dan kemudian umat Islam di seluruh penjuru dunia termasuk kita. Nah, jadi seperti itu, dibagi menjadi dua periode. Periode langit itu Al-Quran diturunkan secara utuh, makanya itu di surat Al-Qadr itu dijelaskan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian di surat yang lain, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Jadi Al-Quran itu diturunkan
di malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan berkah. Nah, itu ketika Al-Qur'an diturunkan ke langit bumi secara utuh. Nah, kemudian setelah itu masuk ke periode kedua ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad, turunlah surat Al-Alaq, yang surat pertama kali yang turun seperti itu. Nah, kemudian di samping turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur, Nabi Muhammad juga mengajarkan dan menyampaikan kepada para sahabat. Gimana kemudian sahabat ini juga banyak yang menulis, yang menghafal, ada yang menulis di pelepah kurma, kemudian di kulit, di batu. Tapi sebagian besar memang orang Arab itu ummi ya, jadi tidak bisa membaca dan menulis. Bukan berarti tidak semuanya itu bodoh, tidak bisa membaca dan menulis, akan tetapi memang kemampuannya itu di hafalan. Jadi banyak sekali yang lebih hafal daripada bisa membaca dan menulis. Nah, maka dari itu kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian wafat, di masa Abu Bakar itu terjadi kayak usulan, perselisihan. Jadi Umar itu usul kepada Abu Bakar, Abu Bakar, ayo ngumpulin Al-Quran ini menjadi satu, supaya tidak hilang, supaya tidak tercecer. Karena Rasulullah sudah itu wafat. Sebenarnya Abu Bakar ini tidak setuju dengan usulan Umar bin Khattab. Karena apa? Karena di masa Rasulullah masih hidup pun Rasulullah tidak pernah memerintahkan atau mengusulkan untuk Al-Quran ini dijadikan satu, dikumpulkan, maksudnya dikumpulkan secara utuh dalam bentuk mushaf, dalam bentuk Al-Quran gitu, Al-Quran mushaf gitu. Tidak pernah Rasulullah itu menyuruh atau membuat inisiasi untuk mengumpulkan Al-Quran, untuk membukukan Al-Quran, itu tidak pernah. Tapi kemudian Umar ini juga khawatir nanti bagaimana kalau umat-umat setelahnya, bukan umat setelahnya, maksudnya generasi-generasi setelahnya nanti. Kemudian Umar usul itu kepada Abu Bakar. Sebenarnya Abu Bakar juga tidak setuju, akan tetapi Umar bilang begini, sesungguhnya ini adalah kebaikan. Akhirnya Abu Bakar itu ya sudah. Akhirnya Abu Bakar ini juga berusaha untuk mengumpulkan Al-Quran dengan mengutus Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit ini diutus oleh Umar untuk mengumpulkan Al-Quran dan ditemani oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, setelah terkumpul, jadi dulu itu di masa Abu Bakar itu terkumpulnya Al-Quran itu masih dalam bentuk kulit-kulit, kemudian batu, kemudian pelepah kurma. Jadi kayak contoh juz 1 itu ada surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ayat-ayatnya tercecer di beberapa kulit. Nah, itu satu bendel, itu satu surat Al-Fatihah gitu. Kemudian Al-Baqarah juga satu bendel lagi, kulit-kulit dan pelepah kurma. Jadi seperti itu, masih seperti itu. Nah, kemudian sudah terkumpul itu kemudian disimpan untuk menjadi sumber atau rujukan atau bukti Al-Quran itu ada, itu disimpan oleh Abu Bakar. Nah, kemudian dilanjut ke masa Umar bin Khattab. Di masa Umar bin Khattab ini
tidak mengalami perubahan. Cuma sama Umar itu ya udah, kalau udah terkumpul ya sudah gitu. Nah, kemudian selama 10 tahun itu di masa Umar itu tidak terjadi perubahan. Tetap seperti itu, cuma dijaga bahwa Al-Qur'an itu ada gitu, seperti itu. Nah, kemudian lanjut di masa Utsman. Nah, di masa Utsman ini kemudian timbul banyak sekali perbedaan, kemudian pertanyaan dan masalah-masalah itu terjadi. Terjadinya itu bagaimana? Tentang masalah bacaan, kemudian tulisan juga. Jadi ketika zamannya Utsman, ketika perang penaklukan Azerbaijan kalau nggak salah. Nah, itu orang-orang atau pasukan yang dari Damaskus dan Kufah itu mendengarkan orang-orang Azerbaijan atau orang-orang Damaskus itu kok bacanya beda sama yang punya saya. Kok beda? Ditemukan perbedaan bacaan. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nah, kemudian ada yang baca, orang Damaskus itu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabassatu fatathabbatu. Nah, beda, akan tetapi sebenarnya maknanya sama, akan tetapi beda, bacanya beda. Tulisannya pun juga berbeda. Nah, akhirnya di sini. Nah, kemudian Utsman ini membuat inisiasi bagaimana kalau Al-Qur'an ini distandarkan gitu. Standarkan supaya perbedaan-perbedaan ini memiliki kesamaan, di mana kesamaan ini nanti akan menjadi titik acuan standar gitu. Walaupun memang bacaannya itu berbeda-beda, akan tapi struktur tulisannya, huruf-hurufnya itu sama. Nah, jadi seperti ini. Ketika itu maka ketika timbul sebuah permasalahan dalam bacaan itu, ya contohnya banyaklah bacaan ya, kalau sekarang itu dikenal dengan qiraatus sab'ah. Nah, itu yang bacaannya kayak wadduha dibaca wadduhi. Nah, itu. Nah, kemudian pas zamannya Utsman bin Affan ini dilakukanlah standarisasi dengan Utsman ini membentuk panitia 4, di mana 3 orang itu berasal dari Arab, Quraisy, dan yang satu itu adalah Zaid bin Tsabit dari Madinah. Nah, 3 orang itu diantaranya adalah Abdullah bin As, kemudian dan kawan-kawan, saya lupa. Nah, kemudian dalam pembentukan ini itu merujuk pada Al-Qur'an yang dulu pernah terkumpul. Jadi yang dulu dikumpulkan di zaman Abu Bakar, kemudian disimpan, kemudian dilanjutkan oleh zamannya Umar. Nah, kemudian disimpan kan itu. Nah, itu rujukannya mengambil dari situ. Nah, kemudian tidak cuma dari situ, kemudian juga mengambil Al-Qur'an yang ditulis para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, kemudian dari orang-orang sahabat-sahabat yang lain juga dikumpulkan, kemudian ditarik, dipilah-pilah mana Al-Qur'an yang tidak memiliki unsur tafsir atau
Contoh kan seperti ini, dulu Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud itu kan cerdas orangnya. Jadi ketika dia itu menghafal Al-Qur'an, mau nulis, kemudian tidak pas di tengah ayat, loh, ini apa ya maksudnya? Lanjutannya apa ya? Kemudian tanya ke Rasulullah dong. Tanya Rasulullah, ini maksudnya gimana? Oh, gini maksudnya. Nah, jadi Al-Qur'an itu yang ditulis Ibnu Mas'ud itu masih tercampur dengan kayak penafsiran atau tambahan-tambahan, jadi tidak murni Al-Qur'an. Nah, jadi seperti itu. Maka ketika menstandarkan, jadi empat tim penyusunan Al-Qur'an ini melakukan penyusunan, itu menghilangkan segala aspek-aspek tambahan-tambahan yang tidak termasuk dalam Al-Qur'an yang asli gitu. Nah, kemudian setelah menjadi rumusan standar mushaf Al-Qur'an satu, jadi mushaf Al-Qur'an standar Utsmani itu satu. Nah, kemudian bagaimana kok bisa menjadi beberapa bacaan atau qiraatu sab'ah. Nah, itu memang standar Al-Qur'an Utsmani itu seperti ini. Itu memang satu, tulisannya strukturnya itu memang satu, akan tapi bisa dibaca macam-macam. Itu ketika contoh di bacaan orang-orang Kufah, Azerbaijan itu berbeda, akan tapi tulisannya sama, bisa dibaca berbeda menurut qiraah mereka masing-masing. Nah, jadi ketika Al-Qur'an pada saat itu sudah rumus menjadi mushaf standar Utsmani, itu kemudian disebar lagi di negara-negara seperti Damaskus, Kufah, Suriah, Madinah. Nah, itu dalam bentuk tulisannya mereka yang mereka itu bisa baca, yang mereka itu bisa lafalkan menurut mereka masing-masing. Akan tetapi tetap acuannya adalah standar Utsmani. Jadi susunannya surat itu sudah urut. Jadi setelah Al-Fatihah itu Al-Baqarah, kemudian Al-Imran dan seterusnya sampai Anas. Nah, itu. Kemudian penomorannya juga urut. Nah, itu sudah mengacu pada standar Utsmani, ya kan, tapi memang tulisannya itu dan bacaannya itu memang tergantung pada masing-masing negara. Soalnya kan setelah peninggalan Rasulullah itu kan sahabat Nabi itu terpencar kemana-mana dengan guru berbeda-beda, makanya bacaannya itu berbeda-beda, kan, tapi maksudnya insya Allah sama. Ya, jadi setelah itu masuk pada setelah masa sahabat, masuk masa tabi'in. Nah, di masa tabi'in ini, ketika tadi di standar Utsmani itu memang sudah menjadi standar, akan tapi di situ belum tercantum harokat dan titik, tanda titik dan harokat. Berarti cuma hurufnya doang. Jadi kalau fa, nun, ta, tha itu tidak memiliki titik. Itu kalau memang orang-orang Arab itu bisa baca, tapi kalau orang selain Arab gak bisa. Nah, maka dari itu ketika masa Ali bin Abi Thalib, nah itu sebenarnya sudah terjadi gejolak permasalahan lagi. Loh, bagaimana ini bacanya? Bagaimana? Nah, kemudian di masa Ali ini diciptakan sebuah ilmu nahwu shorof. Nah, jadi PR-nya Ali ini dua. Bagaimana orang-orang selain Arab itu bisa paham bahasa Arab, kemudian bisa membaca Al-Quran, dan bagaimana orang-orang itu bisa membaca Al-Quran tanpa harus paham bahasa Arab, tapi cuma bisa melafalkan gitu aja. Nah, PR-nya dua ini.
Nah, dari itu kemudian oleh hal itu diciptakan ilmu nahwu sorof, yang kemudian di masa tabi'in itu dipercantik, Al-Quran ini dipercantik dengan adanya tanda-tanda baca dengan fathah, kasroh, dhammah, dhammatain seperti itu, dan tanda-tanda nuktoh atau titik, dikasih titik supaya tahu. Akhirnya orang-orang tahu bagaimana membaca Al-Quran tanpa harus memahami bahasa Arab. Kalau memahami bahasa Arab kan, orang kalau memahami bahasa Arab kan ya juga lama, butuh waktu. Nah, bagaimana cara cepatnya untuk bisa membaca Al-Quran tanpa harus paham dulu bahasa Arab? Nah, itu dengan cara memberikan tanda baca di masa tabi'in dan tabi'in. Nah, seperti itu. Jadi setelah itu Al-Quran itu sempurna lah, bisa dibaca oleh siapapun walaupun memang belum mengerti bahasa Arab. Dari masa tabi'in kemudian umat kita semua. Nah, jadilah mushaf standar Utsmani yang bisa kita baca saat ini. Jadi sudah ada nomor ayat, sudah ada tanda baca, titik, kemudian tulisannya itu sudah berbeda dari yang dulu. Kalau dulu kan pada masa Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, itu masih khotnya khot Kufi, khot zaman dulu yang sulit untuk dipahami oleh masyarakat non Arab gitu. Jadi kemudian membuat standar yaitu dengan khot naskhi kalau di Indonesia ya. Dia kebanyakan memang sekarang itu naskhi ya. Khotnya naskhi. Seperti itu. Jadi sejarahnya dari Allah kemudian turun ke Lauhul Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah di langit bumi, kemudian turun kepada Nabi Muhammad setelah itu kepada sahabat, kemudian di masa sahabat ini mengalami jam'ul Quran, atau bagaimana Al-Quran ini tidak cuma di dalam hafalan atau pikiran dan hati mereka, akan tapi juga dikumpulkan dikumpulkan menjadi sebuah mushaf supaya bisa dibaca oleh masyarakat atau umat nanti setelahnya, seperti itu supaya tidak hilang. Nah, kemudian setelah sahabat tabi'in disempurnakan lagi bagaimana Al-Quran ini bisa diterima oleh khalayak umat muslim di muka bumi ini, kemudian sempurna disebarkan di seluruh penjuru dunia. Jadilah Al-Quran yang sempurna seperti saat ini, yang bisa kita baca, yang bisa kita hafal, yang bisa kita ambil maknanya, yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita telaah gitu, yang mudah kita hafal, kemudian mudah kita baca dengan tanda-tanda baca yang sudah jelas, penomoran ayat, kemudian urutan-urutan surat sudah standar Utsmani gitu ya. Ya, begitulah obrolan santai mengenai sejarah Al-Quran, di mana tadi ada sejarah mengenai turun, kemudian teks Al-Quran, bagaimana dibukukannya Al-Quran, bagaimana penyusunannya Al-Quran pada masa khalifah, kemudian penyempurnaan Al-Quran, kemudian bacaan-bacaan yang berbeda-beda seperti Qiraatus Sab'ah itu. Oh ya, ada sedikit cerita. Dulu itu di zamannya
Umar bin Khattab ya. Di zamannya Umar bin Khattab itu, Umar bin Khattab ketika sholat gitu ya, ketika sudah selesai sholat, kemudian ada sahabatnya yang sholat di sampingnya itu, yang namanya Hisham, itu baca surat itu berbeda. Loh, Umar itu dengar gitu. Loh, kok beda? Loh, kok beda gitu. Nah, akhirnya ini Umar ini kayak menjustifikasi, loh, ini pemalsuan ini penistaan Al-Qur'an ini. Nah, akhirnya setelah sholat langsung lehernya dicekek, dibawa ke Rasulullah, sama Umar dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Hisham ini sudah menistakan Al-Quran. Al-Quran yang dia baca tadi ketika sholat tidak sama dengan yang saya ketahui dari engkau ya Rasulullah gitu. Kemudian Rasulullah gini, Iqra ya Hisham gitu. Kemudian Hisham membaca, Rasulullah dengarkan. Nah, hakada unzilat gitu. Loh, ya seperti ini yang telah diturunkan kepadaku gitu. Kemudian Umar kaget dong. Loh, berarti yang salah saya ya Rasulullah gitu. Saya yang gak sesuai dengan yang dibaca oleh Hisham gitu. Kemudian Rasulullah, Iqra ya Umar gitu. Iqra ya Umar, baca Umar gitu. Kemudian Umar juga baca ayat yang sama, surat yang sama yang dibaca Hisham. Rasulullah bilang, hakada unzilat gitu. Ya seperti ini juga yang diturunkan kepadaku gitu. Akhirnya loh gitu, bingung. Nah, jadi Al-Quran itu memang memiliki makna yang sama, akan tetapi bisa dibaca dengan berbeda-beda. Nah, keunikannya di sini Al-Quran itu. Perbedaan-perbedaan ini oleh Rasulullah itu dibenarkan. Tapi memang tidak keluar dari maknanya. Maksudnya maknanya itu sama kan, tapi kayak pelafatannya, kemudian tulisannya itu berbeda kan, tapi bisa jadi menurut Rasulullah itu bacaannya atau maknanya itu sama. Jadi uniknya di situ. Makanya pada zaman Utsman bin Affan kemudian dilakukanlah standarisasi gitu. Biar standar gitu. Al-Quran tuh ini loh gitu. Al-Quran yang standar tuh ini loh. Walaupun memang di beberapa negara selain non-Arab itu bacanya berbeda. Maka adanya qiraat sab'ah itu tetap mengacu pada standar Utsmani seperti itu. Nah, ya seperti itulah sedikit kilas balik mengenai sejarah Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, kemudian penyusunan, penyempurnaan mengenai bacaan, kemudian teks dan tulisannya. Ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sebenarnya masih, kalau dijabarkan ya masih banyak, akan tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Mungkin saya minta maaf. Saya mungkin banyak khilaf dan salah. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan atas penyampaian saya tadi. Karena saya juga masih belajar sama seperti kalian semua. Ya kadang memiliki salah di sana, di sini, kemudian banyak lupa juga. Kan tapi semangat dalam belajar itu harus, jangan sampai kita putus semangat dalam belajar ya. Jadi jadikanlah setiap waktu yang kalian lewati itu adalah sebuah pelajaran, dan orang-orang yang kalian temui itu adalah guru, dan setiap tempat yang kalian pijaki itu adalah kelas. Dan jadikanlah setiap momen yang kalian lewati itu adalah sebagai pelajaran. Nah, mungkin itu dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.